Halo Sobat ADB, kita jumpa lagi. Ini ada yang bertanya, Bang, saya punya suami, ya. Kita menikah sudah usianya sekitar 5-6 tahun. Nah, ternyata suami saya diam-diam mengkhianati saya. Dia punya hubungan dengan wanita lain. Nah, yang lebih parahnya lagi, suaminya malah mengajukan permohonan cerai kepada dia. Kira-kira untuk kemudian menggagalkan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami bagaimana, Bang? Begini, ini ceritanya memang sama seperti dulu ya. Dulu ada klien yang datang untuk konsultasi, minta bantuan, kasusnya sama persis. Jadi dia punya suami, usia pernikahan mereka kurang lebih 10 tahun. Dan selama masa pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 anak. Nah, memang sepanjang sepanjang perjalanan, memang hubungan mereka itu bisa dibilang harmonis, seperti keluarga pada umumnya. Di tahun ke-9 atau ke tahun ke-10 di masa usia pernikahannya itu ada perubahan sikap. Ya, ada perubahan sikap yang terlihat di perilaku suaminya. Istrinya ini kan penasaran. Cari tahu, ternyata suaminya ini punya hubungan dengan wanita lain. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata hubungan suaminya dengan wanita lain ini itu sudah memiliki anak juga. Ya, jadi hubungan perselingkuhan antara suaminya dengan wanita lain itu juga sudah memiliki anak. Dan istri sangat shock, kecewa, sakit hati. Ya, kenapa suaminya yang selama ini dia tidak menyangka melakukan hal itu, tega mengkhianati dia. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk kemudian menggagalkan upaya permohonan cerai yang dilakukan oleh pihak suami. Ya, caranya itu hanya ada 2, teman-teman. Kalau istrinya keberatan atas upaya yang dilakukan oleh pihak suami, ya dia kan sudah selingkuh. Dia kan sudah menyakiti hati pihak istri, kenapa malah pihak suami yang mengajukan permohonan cerai? Kan itu pertanyaannya. Emang bisa mengajukan permohonan cerai ke pengadilan yang mana dia sendiri yang menyebabkan permasalahan? Caranya hanya ada 2 untuk melakukan penggagalan atau untuk kemudian menggagalkan upaya yang dilakukan oleh pihak suami. Yang pertama, kita bisa melakukan upaya pidana. Dan yang kedua, kita bisa melakukan jawaban atas permohonan dari pihak suami secara perdata. Secara pidana, konteks yang di sini ya, kita lihat bahwa menurut cerita tadi, hubungan suaminya dengan wanita lain itu sudah memiliki anak, sudah dikaruniai seorang anak. Konteksnya di sini ya, kita bisa mengajukan pengaduan di kepolisian setempat terkait dengan pasal perzinahan. Itu pidana murni, teman-teman. Ya, konteksnya yang dilaporkan itu pihak suami dengan wanita lain tersebut. Yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau laporan itu adalah istri sah. Ya, manakala dia keberatan dengan perbuatan suami dengan selingkuhannya, itu bisa mengajukan laporan pengaduan terkait dengan pasal perzinahan. Nah, isi pasal perzinahannya itu apa? Isinya itu ada di dalam pasal 284 KUHP. Bunyinya kurang lebihnya begini, bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya bisa dipidana karena pasal perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dari pasal ini sangat jelas bahwa perbuatan suaminya yang melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya itu sudah termasuk dalam pasal pidana perzinahan. Bisa dibuktikan? Bisa, karena hubungan mereka sudah memiliki anak. Itu bisa dipersoalkan secara pidana. Nah, upaya pidana ini adalah upaya untuk kemudian bisa menggagalkan permohonan perceraian di pengadilan. Kenapa? Itu adalah semacam ancaman sehingga untuk kemudian pihak suami itu bisa mempertimbangkan kembali permohonan perceraian yang diajukan. Kenapa? Karena dari pihak istri sebenarnya tidak ingin terjadinya perceraian walaupun suaminya sudah melakukan pengkhianatan atas hubungan mereka. Pertimbangan dari pihak istri ya karena dia sudah punya anak, punya tanggungan anak, 3 orang masih kecil-kecil,
dia juga belum memiliki pekerjaan tetap, manakala nanti misalkan dia pisah sama suaminya, bagaimana dengan situasi anak-anaknya, kondisi anak-anaknya, biaya makan minum, biaya sekolah untuk anak-anaknya, banyak pertimbangan sehingga pihak istri tidak ingin mengakhiri hubungan pernikahan antara dia dengan suaminya. Walaupun ya dengan tanda kutip suaminya sudah tega mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Nah, itu upaya yang pertama. Upaya yang kedua itu ya terkait dengan secara perdata ya. Upaya yang kedua itu adalah kemudian kita mengajukan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pihak suami, yaitu ya pihak istri wajib datang ke pengadilan untuk memberikan jawaban berupa eksepsi. Nah, saran saya untuk kemudian mau menggagalkan upaya permohonan yang diajukan oleh pihak suami, saran saya cantumkan dasar hukum. Ya, dasar hukumnya itu adalah jurisprudensi dalam putusan MA nomor 2571 tahun 1988. Ini terkait dengan hak gugat. Ya, pertanyaannya, apakah suaminya memiliki hak gugat untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan? Yang mana penyebab terjadinya permasalahan itu dari pihak suami. Pihak suami yang selingkuh kok malah suaminya yang malah mau mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya. Apakah bisa? Nah, berdasarkan dasar hukum yang barusan saya baca tadi ya, putusan MA nomor 2571 tahun 1988 menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian. Artinya di sini sangat jelas, yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga bukan pihak istri, melainkan pihak suami. Berdasarkan aturan ini, pihak suami tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap istrinya, karena dia adalah salah satu penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, yakni dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Ya, seharusnya itu adalah istrinya yang mengajukan gugatan kepada suaminya atas perbuatan yang dilakukan suaminya, bukan malah sebaliknya. Itu teman-teman dua upaya untuk kemudian menggagalkan upaya perceraian diajukan oleh pihak suami. Ya, kalau dalam jawaban atau dalam eksepsi kita cantumkan dasar hukum ini ya, bisa dipastikan permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami ya bisa ditolak atau bisa tidak diterima oleh hakim di persidangan, karena dasar hukumnya jelas. Begitu dulu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.